Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia. Ya, materi kita hari ini adalah mengenai aldehida dan keton yang merupakan senyawa turunan alkana yang mengikat gugus karbonil atau CO ya. Ciri khas gugus karbonil itu C mengikat O. Jika salah satu tangan dari atom karbon pada karbonil mengikat atom H, senyawa tersebut termasuk kelompok aldehida atau alkanal. Ini rumus umumnya ya. Kalian bedakan antara rumus aldehida dengan keton. Yaitu bedanya hanya pada H untuk aldehida, R untuk keton. Kedua senyawa tersebut saling berisomer gugus fungsi dengan rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Ya, tata nama Eupek aldehida. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CHO dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran al. Kemudian atom C pada rantai karbon diberi nomor dimulai dari atom C yang mengikat gugus CHO. Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Kemudian tata nama trivial aldehida. Aldehida diberi nama dengan menghitung jumlah atom karbon. Ya, selanjutnya sifat fisis aldehida dan keton. Yang pertama, aldehida suku tinggi merupakan zat cair kental dan berbau enak, sehingga sering digunakan untuk campuran minyak wangi. Kemudian untuk jumlah atom C yang sama, aldehida mempunyai titik didih dan titik leleh relatif lebih rendah daripada keton. Kemudian keton suku rendah berupa zat cair yang mudah larut dalam air dan berbau menyengat. Keton suku sedang merupakan zat cair yang suka larut dalam air, sedangkan keton suku tinggi merupakan zat padat. Kemudian 4, cairan aseton mudah menguap dan beracun serta dapat menyebabkan matinya saraf. Aldehida dan keton berbau menyengat dan mudah menguap, mudah melarutkan senyawa nonpolar serta tidak larut dalam air. Ya, reaksi terhadap aldehida. Yang pertama, oksidasi, yaitu aldehida direaksikan sehingga membentuk alkohol. Kemudian reaksi reduksi dengan Fehling membentuk endapan merah bata, dengan tolon membentuk cermin perak. Kemudian yang ketiga, reaksi aldehida dengan reaksi Grignard. Kemudian reaksi aldehida dengan HCN. Selanjutnya reaksi terhadap keton. Yang pertama, reduksi dengan katalis LiAlH 4. Kemudian keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan reaksi Tolen. Kemudian selanjutnya reaksi keton dengan reaksi Grignard, dan yang terakhir reaksi keton dengan HCN. Selanjutnya sintesis aldehida, yaitu oksidasi alkohol primer dioksidasi sehingga membentuk aldehida. Kemudian reaksi ester dengan reaksi Grignard menghasilkan aldehida. Kemudian sintesis keton, yaitu oksidasi alkohol sekunder, yaitu alkohol sekunder dioksidasikan sehingga membentuk keton. Kemudian distilasi kering garam alkanoat juga menghasilkan keton. Ya, kegunaan aldehida dan keton. Aldehida yaitu rutan formaldehida atau metanal 40% digunakan untuk antiseptik dan pengawet mayat. Kemudian dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri plastik, melamin, dan bakelit. Kemudian asetaldehida atau etanol bahan baku polivinil asetat. Kemudian sinamaldehida zat yang memberi aroma khas pada kayu manis. Sedangkan keton yaitu misalkan aseton digunakan sebagai pembersih kaca. Kemudian hormon dalam tubuh manusia misalnya testosteron dan sejenisnya merupakan senyawa keton.